Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta radio Samhan, kaum muslimin wal muslimat. Pada sore hari ini halaman pertama, kan memang ini kajian yang perdana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu catatan as-sholati sholat, atau dimudhofkan, dijadikan satu. Kitabus sholati, catatan sholat. Catatan sholat. Sholat adalah amalan ibadah yang khusus tadi, yang mana bacaan, gerakan, dan waktu sudah ditentukan. Maka sholat digolongkan di dalam ibadah ma'dhuh. Jadi sholat digolongkan ibadah ma'dhuh, ibadah yang semuanya sudah ditentukan, gerakannya sudah ditentukan, kemudian bacaannya sudah ditentukan, rokaatnya sudah ditentukan, bahkan waktunya sudah ditentukan. Dan sebenarnya sholat juga amalan yang Allah perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat dulu itu perintah sholat juga ada. Yang membedakan adalah prakteknya. Adapun syariat sholat, puasa, orang-orang dulu juga ada. Yang membedakan adalah aturan mainnya. Ya kayak puasa itu kan orang-orang dulu juga ada kan. Maka dalilnya kan ya, kama kutiba alal ladina min qablikum. Namun ya tadi yang membedakan adalah prakteknya atau syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillah, bab firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa aqimu, dan menegakkanlah kalian as-sholata, pada sholat. Wa atu, dan menunaikanlah atau memberikanlah az-zakata, pada zakat. Az-zakata, pada zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian. Warka'u, dan rukuklah kalian. Ma'arroki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Bersama orang-orang yang rukuk. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal perjumpaan sebagai landasan
dasar perintah sholat, Allah berfirman, wa aqimu. Kalimat aqimu itu menegakkan, bukan perintahnya itu apa itu wa fa'ilu, tidak, namun wa aqimu, menegakkan. Pengertian menegakkan itu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Jadi bukan pokok sholat itu, tidak. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh. Bukan sing penting sholat, ya, tidak. Maka kalimatnya itu kan semuanya aqimu, yang maknanya tegakkanlah sholat. Jadi usaha yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat. Baik kesungguhan di dalam gerakan, disebut dengan tumak ninah. Kemudian kesungguhan di dalam hati, yang kita menyebut dengan khusyuk. Kemudian juga kesungguhan di dalam waktu. Karena memang sholat adalah kitaban mauqutan. Jadi kewajiban yang ditentukan waktunya, di mana subuh ada mulai dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Itu sudah ditentukan. Nggak boleh subuh kok terus tiap hari jam 8 lah. Itu berarti nggak aqimu itu. Apakah nggak mengerjakan? Dia mengerjakan, tapi tidak aqimu. Ya. Dia tepat waktu, as-sholatu ala waqtiha. Tapi sholatnya cowopet. Kayak manuk apa itu? Kalau orang Jawa itu manuk ancel galeng gitu. Truk kayak manuk platuk gitu. Cowopet sekali. Itu juga enggak wa aqimu. Dia sudah mengerjakan sholat. Tapi tidak tumak nina. Atau ya sholatnya sholat. Gerakannya ya pelan, tapi pikirannya ngrambyang kemana-mana. Sholat ingat macem-macem. Nah itu ya sholat namanya, tapi belum dikatakan aqimu, belum menegakkan sholat. Ya termasuk sholat ya tadi, bacaannya ya jelas, tartil. Aqimu itu seperti itu. Bukan pokok sholat, sing penting sholat, tidak. Maka perintah kalimatnya pun aqimu, menegakkanlah kalian sholat. Kemudian Allah juga merintahkan untuk menunaikan zakat. Kalau sholat itu murni hablum minallah, sholat itu memang langsung kontaknya dengan Allah. Kalau zakat walaupun perintah Allah, namun efeknya kepada manusia. Karena apa yang dikeluarkan untuk harta itu akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang disebut dengan mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat.
bagian dari zakat. Jadi sudah selain hablum minallah juga hablum minan nas. Selain hubungan kepada Allah, maka juga hubungan kepada manusia. Nah, kemudian juga diharapkan warka'u ma'arrokiin. Kemudian di dalam sholat itu ya diusahakan bisa sholat berjamaah. Di sholat berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu melebihi dari orang yang sholat sendiri, dan perbandingannya 1:27. Jadi 1:27 atau 1:25. Kalau sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 atau 20 kali lipat daripada sholat sendiri. Kayak diusahakan tadi kewajiban mengerjakan sholat ditegakkan, kemudian ya diusahakan di dalam praktek mengerjakan sholatnya itu dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat berjamaah. Syukur-syukur bisa di masjid. Umpama tidak bisa sekali waktu, ya mungkin bisa, kalau masjidnya jauh, ya bisa sholat berjamaah di rumah. Maka di rumah ada tempat khusus untuk sholat yang nyaman, yang baik. Jangan sampai musolanya kumuh, kamarnya aja bagus ya, tapi musolanya kumuh, banyak nyamuk, gerah. Ya gimana betah untuk sholat? Dibikin, kalau perlu musolahnya itu ya yang baik, yang bagus. Kayak masjid-masjid zaman sekarang ini ya, masjid difasilitasi dan dipercantik, bahkan tidak sedikit yang kemudian dikasih AC. Tujuannya apa? Ya biar orang merasa betah untuk sholat. Tapi ya jangan sampai salah niat. Terus nanti ke masjid, mau kemana? Ke masjid. Wah alhamdulillah rajin. Enggak, pengen ngadem saja loh. Ya enggak begitu, maksud terus karena di rumah gerah terus pengen ngadem ke masjid. Ya emang diniati untuk biar di masjid itu dikasih AC ya. Umpamanya ada pengajian, ada sholat berjamaah, ya tentunya lebih khusyuk ya, lebih khusyuk. Alhamdulillah, jazakumullah khairah Bapak Ibu yang kami hormati. Barangkali itu walaupun satu bab atau satu ayat ya tidak apa-apa ya, orang masih perdana ini, dan mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kami akhiri untuk sejenak. Nanti kita akan lanjut lagi dengan silaturahim. Tentunya sihat bersama PDO. PDO memang jas peleng.